dari usaha tersebut Mas Wahyu ini sudah bisa mengembangkan satu konslet kecil tambahan ya. Ya, betul. Ya, itu adalah satu usaha ya. Dari usaha ini sudah berkembang jadi satu konslet. Ini satu inspirasi di mana usaha itu menghasilkan sesuatu dari keuntungan yang disisihkan untuk membangun fasilitas baru. Dengan adanya gudang beku dan kemudian bantuan kendaraan berpendingin, alhamdulillah sekarang kebutuhan kami tercukupi, Pak. Karena mudah akses, misalkan gudang beku kosong, bisa waktu singkat ke Muara Baru ngambil ikan. Terus yang kedua, manakala kita di Muara Baru kosong, kita bisa ambil dari Juwana atau dari Pati, sentrasi ikan dari sana. Jadi efisien, kemudian bisa mengurangi biaya operasional, Pak. Kebersamaan, kolaborasi, membangun usaha perikanan, UMKM perikanan naik kelas, dan mempercepat hilirisasi pengolahan hasil perikanan di Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Hari ini kita satu serial tematiknya cukup menarik ya. Yang kali ini saya ditemani 4 orang ya. 3 ya. Satu ini adalah generasi muda kita, namanya Mas Wahyu. Ya. Beliau adalah pengelola cold storage di belakang, 30 ton di sini ya. Sekarang cold storage itu dikelola sejak tahun berapa, Mas? Dari tahun 2020. Dari tahun 2020, kemudian dari usahanya itu melayani semua para pelaku usaha di sini, ya kan? Ya, Anggota betul, koperasi Putri Sri Rahayu namanya, ya? Ya, betul. Anggotanya berapa? Ada 120 orang. 120 orang, ya. Ini yang dilayani, ini informasi awal, ya. Dari usaha tersebut, Mas Wahyu ini sudah bisa mengembangkan satu konslet kecil tambahan, ya. Ya, betul. Ya. Itu adalah satu usaha ya. Dari usaha ini sudah berkembang jadi satu konslet. Ini satu inspirasi di mana usaha itu menghasilkan sesuatu dari keuntungan yang disisihkan untuk membangun fasilitas baru. Sebelah kiri saya Pak Kadis, Pak Udin ya, Kadis dari Perikanan Kabupaten Kerawang. Nah, ini nanti Bapak, ini saya kesini saya terima kasih diterima dengan baik oleh masyarakat Kerawang, terutama Bapak dan tim ya. Di depan kita ini adalah satu bahan baku untuk usaha peminjangan di sini. Ya, bahan baku ini tadi malam datang ya Mas ya? Ya, tadi malam. Informasinya ya, datang kemudian disimpan di di sini ya. Kemudian didistribusikan pun dengan mobil ini. Ya, dan ini adalah satu usaha di mana kehadiran pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah untuk menstimulasi usaha pengolahan ikan. Utamanya di sini adalah peminjangan. Ini adalah ikan jenis apa, Pak? Ikan layang, Pak. Ikan layang. Ikan layang datang dari mana, Mas Wahyu semalam? Dari Bitung, Pak. Dari Bitung. Nah, bahan baku datang dari Bitung. Ini bahan baku dalam negeri ya. Iya. Ya, gitu kan. Nah, di sebelah di halaman parkirnya gudang beku atau cold storage itu ada mobil berpendingin. Ini dikelola oleh Pak Haji Muhyiddin ya. Mobil ini adalah juga bantuan pemerintah. Tahun berapa Bapak terima? Tahun 2023, Pak. 2023. Hasil dari satu pengalian yang waktu tidak dimanfaatkan. Ya. Nah, ini adalah satu upaya inspiratif di daerah Kerawang. Tadi juga berdasarkan dengan Subang. Teman-teman di sini para pelaku usahanya itu melihat hal yang positif terhadap bantuan pemerintah. Ya, betul. Ya. Memanfaatkan semaksimal mungkin, merawat, memelihara, dan kalau bisa dari usaha itu, dari bantuan pemerintah ini menjadi suatu usaha yang berkembang. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran kita semua bahwa kehadiran bantuan pemerintah itu adalah sebagai stimulus untuk menuju usahanya. Bapak dengan keberadaan mobil berpendingin ini bisa melakukan usaha apa saja, Pak? Mohon izin Pak Dirjen, sebelum kami mendapatkan bantuan dari KKP dalam bentuk mobil berpendingin, kami sangat kesulitan sekali manakala untuk menutupi kebutuhan ikan kami bahan baku. Karena tidak memiliki kendaraan berpendingin, akhirnya
kami itu sering mengalami keterlambatan bahan baku. Dengan adanya gudang beku dan kemudian bantuan kendaraan berpendingin, alhamdulillah sekarang kebutuhan kami tercukupi Pak, karena mudah akses. Misalkan gudang beku kosong, bisa waktu singkat ke Muara Baru ngambil ikan. Terus yang kedua, manakala kita di Muara Baru kosong, kita bisa ambil dari Juwana atau dari Pati, sentrasi ikan dari sana. Jadi efisien, kemudian bisa mengurangi biaya operasional Pak. Supaya ini gerak cepatnya lebih bisa ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak Kadis, usaha seperti ini itu sudah menghasilkan pemasukan untuk daerah berapa? Untuk daerah izin ya Pak Dirjen ya, di Kabupaten Kerawang untuk cold storage ini, jadi belum secara kontribusi untuk secara dibilang untuk kontribusi ya, retribusi maksudnya ya PHD ya. Enggak, dampak ekonominya Pak, kan tidak harus dalam bentuk Bapak ini kan sudah menampung berapa tenaga kerja, ini bisa nampung tenaga kerja, jadi hal-hal seperti ini mungkin yang harus kita pikirkan bersama. Kalau ketika kita menerima sesuatu, distribusi contohnya, layanan apa yang bisa kita lakukan ke mereka, nah, kan? Ini yang harus kita berikan secara positif ya. Mohon perkenan kami dukungannya dari dinas. Bapak ini kan membutuhkan satu perizinan MD Pak. Iya betul Pak. Ya, MD. Suratnya pasti keterangan datang dari bawah. Ya. Dari dinas. Iya. Mohon perkenan Bapak ini sudah membuka sekian lapangan kerja. Satu ini juga Pak Wahyu juga, ya kan? Tadi juga dari mana tadi banyak ya. Nah ini kesempatan kita untuk melayani, berikan pelayanan ke mereka, ya. Sehingga usahanya itu menghasilkan dampak ekonomi di masyarakat sekitar ini Pak. Ya, ini mohon perkenan kami dukungannya. Jadi pemirsa, tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi, usahanya tidak akan cepat tumbuhnya. Betul, ya. Betul Pak. Hilirisasi perikanan di Kerawang itu sudah berjalan dengan baik, ya. Dan kesempatan baik Pak sore ini menjelang menunggu sambil datangnya adzan maghrib, ya. Kita ngabuburit di sini di Kerawang, ya. Kita dapat satu inspirasi, usaha bersama. Pemuda ini namanya Wahyu. Mas Wahyu. Sudah mengelola khususnya 30 ton. Dalam usahanya sudah bisa berkembang menjadi satu fasilitas yang merupakan hasil dari usahanya. Ya. Kemudian Pak Muhyiddin itu usahanya tadi kita lihat, tadi juga kita lihat dari kaleng, sarden kaleng, bandeng, berbahan baku bandeng, itu juga sudah berkembang. Dan juga dia sebagai pengelola kendaraan berpendingin. Dinas datang memfasilitasi, ya kan? Iya, betul. Nah, alhamdulillah. Ini yang penting, ya kan? Keberadaan bapak-bapak dengan kehadiran dinas membantu perizinan dan semuanya itu akan mempercepat proses perizinan. Karena kalau kami perizinan harus ke pusat, jauh Pak. Perizinan terdekat siapa? Dilayani di daerah. Ya, Betul. Nah, inilah satu kesempatan yang baik bahwa kebersamaan, kolaborasi, membangun usaha perikanan, UMKM perikanan naik kelas, dan mempercepat hilirisasi pengolahan hasil perikanan di Kerawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.